أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا SDN 1 Bangunsari dan SDN 1 Bandar. SDN 1 Bangunsari kemarin mendapatkan beberapa paket buku, paket buku, terus alat pendukungnya seperti alat penyangga dan beberapa RPP. Ada beberapa rencana RPP. Nah, program ini namanya program membaca berimbang. Jadi membaca bersama itu adalah salah satu bagian dari program membaca berimbang, di mana membaca bersama itu dapat dilakukan dengan media buku atau buku besar. Lanjut, Pak. Nah, hal penting yang harus diketahui tentang buku besar, di mana buku besar ini bisa dalam fiksi, versi fiksi ataupun non fiksi. Yang menarik, yang dicetak lebih besar dan terlihat jelas. Kenapa besar dan jelas? Karena nanti kita akan mengetahui bahwa buku ini akan diperlihatkan kepada siswa kita. Nanti Bapak Ibu menjadi siswanya, nggih. Nah, dan gurunya adalah Bu Eni. Nanti kita praktekkan, dan fungsinya untuk memodelkan strategi membaca. Jadi selama ini kan kita mungkin tidak pernah anak-anak kalau membaca baca halaman seperti itu. Tapi kadang kita lupa mencontohkan. Dan kita juga lupa bahwa anak itu sebenarnya adalah peniru yang unggul. Niru. Nah, buku besar ini memiliki harapan bahwa dengan kita memberikan model bagaimana cara membaca yang baik, bagaimana seharusnya yang kita lakukan saat membaca, itu kita praktekkan nanti dalam membaca bersama. Gunakan buku besar dengan nyaman saat proses membaca. Mungkin nanti kurang nyaman karena sebenarnya peralatan saat membaca buku besar itu kita membutuhkan penyangga, tetapi kan tidak mungkin penyangganya di bawah, mungkin nanti bersedia. Oke, lanjut. Membaca bersama sendiri menggunakan pendekatan di mana guru membimbing siswa dalam proses membaca. Jadi selama membaca bersama, guru membacakan dengan lantang dan penunjuk buku besarnya dengan teks yang menarik, lalu guru membimbing siswa dalam menggunakan penunjuk arah. Nanti geser bagaimana cara membaca kata demi kata. Dan juga fitur tertentu dalam teks itu memberikan kesempatan model bagi siswa untuk memperluas kompetensi mereka dalam membaca bersama-sama. Tujuan dari membaca bersama sendiri yaitu yang pertama untuk memastikan bahwa siswa itu menikmati serta memikirkan maknanya. Jadi kalau selama ini membaca itu kadang kalau setelah ditanya membaca cerita, ya kamu baca apa? Kadang-kadang anak-anak sulit menyampaikan. Tidak tahu Apa yang dibaca? Coba ceritakan kembali kalau di kelas tinggi membuat sinopsis. Ternyata saat disuruh membuat sinopsis, mereka masih kesulitan karena masalah yang muncul saat ini bahwa murid itu hanya sekedar membaca tanpa mengetahui makna yang ada dalam bacaan. Nah, setelah membaca, pertama siswa mengambil bagian dalam beberapa, dan berikutnya lebih banyak lagi memahami tentang teks yang ada di dalam buku besar tadi. Lalu siswa mendiskusikan teks dengan guru. Nanti ada beberapa hal yang didiskusikan dengan guru, antara guru dengan siswa. Tidak hanya terus membaca seperti itu. Dan ditekankan juga nanti oleh guru bagaimana penggunaan tanda baca, terus kosakata yang bisa kita gunakan
untuk memahami cerita tersebut. Lalu struktur kalimatnya. Jadi di awal karena membaca bersama ini diharapkan dimulai dari kelas 1. Itu jadi ada pembiasaan positif dimulai dari kelas 1, di mana nanti mereka akan paham sendiri setelah terbiasa akan memahami bahwa setelah membaca mereka akan tahu isi yang mereka baca. Lanjut Pak. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan buku pada tempat tertentu. Jadi nanti seharusnya ada itu penyangganya, tetapi kalau tidak ada nanti dengan lainnya juga. Alat penunjuk juga digunakan. Jadi nek basa Jawane gunting nggih, nek tadi nggih kula gunting. Alat digunting apa nggih? Duduk di samping buku besar yang sudah diletakkan pada penyangga buku. Gunakan alat penunjuk untuk mengulas halaman sampul. Bukalah halaman dengan benar. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Kita perlu membelajarkan siswa untuk membuka buku yang benar. Kenapa? Karena kadang kalau kita tidak belajarkan buka buku yang menjadi koleksi di perpustakaan kadang sudah rusak sebelum banyak digunakan oleh siswa lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan petunjuk pada setiap kata, ditunjuk perkataannya. Ini terutama di kelas rendah atau kelas 1. Karena dengan perkata mereka dapat mengetahui cara membaca sebuah kata. Lanjut Pak. Nah, jadi nanti fokus pada pertemuan saat membaca bersama itu yang pertama yaitu mengulas sampulnya, lalu mengenal ceritanya. Setelah mengetahui cerita, agar lebih menyenangkan kegiatan ini, siswa diajak untuk bermain peran. Lanjut. Di mana sebelum membaca atau mengulas sampul ini tadi, tujuannya adalah keterampilan yang bisa didapat adalah mengidentifikasi istilah umum yang terkait dengan buku, lalu mengidentifikasi elemen sederhana dari fiksi cerita. Kadang anak itu sebelum tahu isinya, pertama kali saat memilih buku yang dilihat adalah sampulnya. Nah, disinilah kita memberikan petunjuk pada siswa agar bagaimana dapat mengetahui isi dari sampul buku tersebut. Lanjut. Jadi nanti selama membaca kita akan memahami kosakata baru karena tidak disadari, kadang kita tidak menyadari atau mungkin kalau siswa yang aktif kadang menemukan kata karena kita bahasa sehari-hari bahasa Jawa ya. Saat anak-anak menemukan bahasa Indonesia yang asing di telinga mereka tidak paham. Disinilah manfaat kita mengetahui arti dari sebuah kosakata baru, lalu membuat koneksi dan juga prediksi tentang cerita yang dibacakan oleh guru. Lanjut. Nah, setelah membaca, untuk memperdalam lagi pemahaman siswa saat membaca, guru bisa mengajak murid-muridnya untuk bermain peran tentang cerita yang telah dibacakan oleh guru. Lanjut. Terima kasih. Mungkin itu pemaparannya, karena akan lebih seru jika kita praktekkan secara langsung. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan mohon dilanjutkan oleh Bu Eni Superti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Big Box. Niki wancine Bu Eni Subekti. Sebenarnya saya beruntung sekali ingin berstrategi di depan jadi guru. Dereng sarapan. Senior banyak senior berikan Ibu Indah. Jaban bayi. Nyuwun pangapunten mangke upami kathah ingkang tidak sesuai dengan yang dipaparkan Bu Dian, karena memang sudah lama sekali tidak mempraktikkan ini.
Dulu praktek setahun yang lalu di kelas rendah, kemudian karena saya beralih di kelas 4, sudah tidak pernah mempraktekkan lagi. Langsung mawon nggih. Makanya pangapunten menawi Bapak Ibu dados murid kayak kula boten sopan ana nyeluki. Nggih, Bu. Nggih. Sini saya dados penyangga. Niki sanes penyangga beban hidup kok. Namanya penyangga buku besar. Suwi gak popok, Bos. Tenang ae. Pakai 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah. Sehat semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ceria semua seperti tanggal hujan. Hari ini kita akan bercerita bersama. Bagaimana? Senang? Oke, sebelum kita cerita, kita harus buat kesepakatan dulu. Nah, nanti ketika Bu Guru cerita, kalian harus fokus mendengarkan. Boten bareng rame, ya. Kemudian ketika Bu Guru bertanya, terus kalian mau jawab, harus tunjuk tangan dulu. Boten pareng royokan. Tunjuk tangan, nanti Bu Guru sebut namanya, siapa yang harus berbicara dan siapa yang harus menjawab. Bagaimana, siap? Oke, sekarang kita akan bercerita bersama. Hari ini kita akan bercerita dengan judul Adakah Pisangnya? Wah, Ada. Adakah Pisangnya yang ditulis oleh Nyoman Sri Utami dan ilustrator Fani Santoso. Sebelum kita mulai ceritanya, coba kalian perhatikan dulu sampulnya. Nah, kira-kira siapa tokoh di dalam cerita ini? Ayo, siapa? Tunjuk tangan dulu, nanti dulu panggil ya. Ardi, mana ya? Coba Ardi, siapa nak ceritanya? Ini siapa tokohnya? Lihat sampulnya, Ardi. Itu guru sampelnya. Nah, ini siapa tokohnya? Ari. Ari. Masa Ari gini ya? Ari gak Itu lihat kan sampul monyetnya. nak ya? Monyetnya. Eni. Nah, cantik. Siapa nak tokohnya nak? Monyet. Betul sekali. Kira-kira menurut kalian di mana ya ini terjadi? Ayo Mane, jangan. Ayo, coba. Di mana ini terjadi nak? Menurut kamu di mana ini terjadi? Ini coba lihat sampulnya. Di mana? Di atap rumah, betul sekali. Kemudian kapan ya ini terjadi? Siang. Coba aja. Kapan ini terjadi nak? Siang hari, pinter hebat tahu siang hari. Gus. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah lihat monyet ya? Wiwi. Oh ya, Wiwi. Nah, ceritakan nak, bagaimana sih monyet itu yang Wiwi lihat? Kakak. Gimana nak? Tidak boleh gitu ya nak ya. Gimana Wiwi lihat monyet? Gimana nak? Di kebun Binatang. Oke, sekarang kita lihat ya ceritanya. Ada pisangnya. Nah, Tidak ini ada. Pecah tidak gitu. ada pisangnya. Nah, ada banyak pisang. Mon senang. Bagaimana ekspresi senang ya? Jongkok. Ekspresi senang gimana ya? Wah, ekspresi senang aja nggak tahu. Aduh, cantik. Bagaimana ekspresi senang ya? Ayo, betul sekali. Wah, ekspresi
Mon ini makan pisang. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Mon ya? Wah, mereka membawa pisangnya. Mon cemas. Bagaimana cemas ya ekspresinya? Ada yang tahu nggak di sini ada kata cemas? Apa artinya ya? Siti, cemas itu apa sih? Galau, kalau bahasa sekarang galau. Endah, cemas itu apa nak? Iya, cemas itu rasa khawatir ya, betul. Mon ingin makan pisang. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Loh, tidak ada pisang di sini. Mon bingung. Mon ingin makan pisang. Kemana ya pisangnya? Di Bapak Joko. Apakah benar? Kita lihat ya. Kita lihat selanjutnya. Oke. Mon mencari pisang di rumah. Adakah pisangnya? Kira-kira ada nggak pisangnya di rumah? Tidak ada. Lalu di mana ya pisangnya? Di bawah Joko. Joko nakal sekali sih bawa pisang terus. Kalau nggak bawa Oke, pisang, kita lihat ya. Nah, Mon mencari pisang di kamar. Adakah pisangnya? ada. Tidak ada pisang di sini. Wah, ternyata di kamar pun nggak ada pisang. Lalu di mana ya? Tidak. Kita lihat. Di kamar pisangnya Joko. Mon mencari pisang di ruang makan. Adakah pisangnya? Tidak. Tidak ada pisang di sini. Aduh, di kamar tidak ada, di ruang makan tidak ada. Di mana ya? Kira-kira di mana nak? Dijual. Kita lihat ya. Ya. Apakah ada? Oke, baik. Mon mencari pisang di dapur. Tidak ada pisang di sini. Loh, tidak ada lagi. Kemana ya? Tidak ada pisang di sana. Tidak ada pisang di mana-mana. Lalu di mana pisangnya? Di pasar. Di pasar. Di pasar. Apakah betul di pasar? Coba kita lihat. Nah, wah, ada pisang di sana. Ternyata ada pisangnya. Wah, nanti kamu cari pisangnya. Kita cari bersama ya. Nah, Mon menemukan pisangnya. Ternyata pisangnya ada di lumbung. Nah, ini ada kata lumbung. Tahu nggak artinya kata lumbung? Belum. Lumbung itu tempat penyimpanan hasil pertanian. Ya, kalian harus tahu. Lalu, hore, ada banyak pisang. Mon senang sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Wow, aduh, ada yang datang. Lari Mon. Nah, ternyata ketahuan. Lalu apa yang akan dilakukan Mon kalau ketahuan? Ternyata Mon kabur, lari. Akhirnya Mon kabur. Dah selesai ceritanya. Bagaimana? Senang? Hari ini kita belajar dua kosakata baru. Tadi ada kata cemas yang artinya rasa khawatir. Kemudian ada kata lumpuh. Apa jadi lumpuh? Iya, betul sekali, hebat semua. Nah, karena tadi kita sudah baca ceritanya, kan tadi di akhir harus ada yang memerankan ya. Joko, Andi, Siti, harus malu ya. Kalau nggak gini nggak bisa kerjain ya. Siti yang satu.
Yang satu jadi Mon-Mon, yang satu jadi anak laki-laki. Coba, siapa yang jadi Mon-Mon? Yang jadi Mon-Mon. Ardi jadi anak laki-laki yang datang, yang mengintip ya. Kemudian Joko yang jadi Mon-Mon. Itu pisangnya itu. Ini pisangnya. Ini pisangnya ambil pisangnya. Ya, ingat kata-kata dulu ya. Ada yang datang, lari Mon-Mon, lari Mon-Mon. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.